bersama. Terima kasih Yesus. Ya, sama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi dasar saudara bersukacita, wajah saudara penuh kemuliaan Tuhan. Apakah karena faktor X, karena menerima mungkin tunjangan hari raya, ataukah karena mendapatkan hadiah daripada keluarga kita? Saudara, apapun itu, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan saya tidak percaya bahwa sukacita yang kita miliki adalah sukacita yang dimana kita sadar karena kita sedang menyambut akan peringati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Allah. Itu adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan saudara dan saya sebagai umat ciptaannya. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, di mana tema firman Tuhan menghadirkan kasih Kristus sebagai kekuatan pemulihan dalam keluarga untuk mewujudkan gereja yang tangguh. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama pada kehitungan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. 1, 2, 3, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatu dan menyempurnakan. Dan dalam senjata Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Kiranya Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk mengerti dan memahami akan setiap benih dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama-sama pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bukanlah satu kebetulan bagaimana gereja persekutuan gereja-gereja Indonesia mencetuskan gagasan sebuah tema nasional Natal pada tahun 2025 adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saya tidak percaya bahwa tema ini hadir dan muncul melalui proses panjang spiritual para hamba-hamba Tuhan dalam mencermati fenomena yang terjadi saat-saat ini. Sidang jemaat Tuhan yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perlu kita sadari bahwa sejak zaman dahulu kala sampai zaman saat ini, bagaimana iblis selalu berusaha dengan giat melakukan manuver-manuver untuk menghancurkan setiap keluarga dan gereja kita. Perlu kita ketahui secara bersama-sama bahwa sejak zaman dahulu kala sampai zaman saat ini, bagaimana iblis giat dan berusaha melakukan manuver-manuver untuk menghancurkan keluarga dan gereja kita. Hal ini terbukti saudara ketika kita memperhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mencatat keluarga pertama yang diciptakan oleh Tuhan dan ditempatkan di Taman Eden. Mereka gagal dalam mempertahankan kekekalan ataupun keselamatan. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga, bisa dikatakan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati. Artinya saudara begini, Allah tidak pernah menciptakan yang namanya kematian, karena Allah selalu menciptakan yang namanya satu kehidupan ataupun kekekalan. Hal ini terbukti bagaimana Alkitab mencatat di dalam Yohanes 10 ayat 10b, dia berkata bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup
akan bersama-sama dan berjumpa dengan Allah di Yerusalem. Jadi kematian adalah produk ciptaan manusia. Akibat dan dampak daripada manusia itu jatuh ke dalam dosa. Jadi kematian itu adalah produk Allah. Mereka produk manusia karena manusia tidak mau mentaati atas dia perintah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang saya kasih dan berkati oleh Tuhan. Jika kematian adalah produk Allah, maka yang dipertanyakan adalah untuk apakah ia menawarkan kehidupan atau keselamatan bagi saudara dan saya? Jika Allah menciptakan suatu produk kematian, untuk apakah Allah menawarkan kehidupan ataupun keselamatan bagi saudara dan saya? Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasih dan berkati oleh Tuhan. Kalau gambaran keluarga pertama itu Adam dan Hawa mengalami kegagalan, maka Allah tidak hanya berhenti ketika melihat keluarga pertama mengalami kegagalan dalam mempertahankan nilai-nilai kekekalan ataupun mempertahankan keselamatan. Maka Allah tetap mencoba kembali memakai gambaran keluarga yang kedua, tentang gambaran keluarga yang kedua, dan berhasil dalam menciptakan satu karya keselamatan yang sungguh luar biasa. Yang jadi pertanyaannya adalah, kira-kira siapakah gambaran keluarga kedua yang dipakai oleh Allah dan dia berhasil dalam menciptakan suatu karya keselamatan bagi keluarga dan bagi begitu banyak bangsa-bangsa dan umat manusia dan ciptaannya? Mungkin ada di antara saudara yang bisa membantu saya. Kira-kira keluarga kedua siapakah yang berhasil dalam menciptakan satu karya keselamatan bagi keluarga? Ya, benar sekali. Terima kasih Kim. Dia adalah peneliti. Saudara, Nuh adalah orang yang berhasil dalam menciptakan suatu karya keselamatan bagi keluarganya. Dan bukti hal itu kita melihat bagaimana ketika Nuh memiliki suatu kehidupan yang bergerak di hadapan Tuhan, dan Allah memberikan sebuah instruksi petunjuk-petunjuk bagaimana caranya untuk menyelamatkan bukan saja keluarga tetapi seluruh umat ciptaan Tuhan. Akan tetapi pada saat itu sayangnya saudara, banyak manusia menolak untuk memperoleh keselamatan. Manusia lebih cenderung memikirkan dirinya sendiri dan tidak mau pusing dengan yang namanya keselamatan ataupun kekekalan. Padahal kekekalan itu menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita untuk kita miliki di dalam setiap insan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan. Dan buktinya adalah pertama mengalami kegagalan dalam menciptakan keselamatan, kerukunan, dan keharmonisan ini dapat kita lihat. Yang pertama dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ketiga. Buktinya keluarga pertama mengalami kegagalan dalam menciptakan keselamatan, kerukunan, dan keharmonisan itu dapat terlihat pada kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Bagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, pada Allah telah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Dengan kata lain, Tuhan pertama gagal dalam mempertahankan kekekalan kehidupan sehingga dia harus mengalami yang namanya kematian. Kematian yang dimaksud dalam kitab Kejadian ayat 3 pasal 3 ayat 3 itu dikasihkan jadi dua bagian. Kematian secara fisik, tetapi juga kematian secara rohani. Oleh sebab itu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia tidak serta langsung mengalami kematian secara fisik, tetapi dia mengalami kematian secara rohani. Kedua, dalam kitab Kejadian 3 ayat 12 sampai 13, bagaimana Alkitab mencatat bahwa manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan, kemudian aku berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Saudara, dari ayat ini dapat kita simpulkan
bahwa keluarga pertama mengalami suatu kegagalan dalam menciptakan kerukunan karena mereka saling mempersalahkan antara satu dengan yang lain ketika mereka menghadapi suatu permasalahan secara bersama-sama. Betapa pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama, betapa pentingnya menjaga kerukunan di dalam keluarga. Karena kita mengatakan bahwa ketika kita hidup rukun di dalam keluarga, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan di dalam kehidupan keluarga itu, saudara. Dan yang ketiga, saudara, dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai ayat 7 berkata, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dari ayat ini memberi sebuah kesimpulan bagaimana keluarga pertama gagal dalam menciptakan keharmonisan karena adanya rasa iri hati dan hilangnya kekuasaan diri, dan yang pada akhirnya mengakibatkan suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa daripada anggota keluarga itu sendiri. Saudara, jemaat Tuhan yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan, sementara dalam perjanjian baru Allah memulai suatu kehidupan pertama dengan meletakkan keluarga di dalamnya. Akan tetapi keluarga yang ada di dalam perjanjian baru berbeda dengan keluarga yang Allah ciptakan, yang Allah tempatkan di dalam perjanjian baru. Kalau keluarga di dalam perjanjian lama, mereka mengalami yang namanya satu masa kegagalan. Tetapi keluarga yang Allah ciptakan di dalam perjanjian baru, mereka Allah ciptakan pada satu masa, yaitu keberhasilan. Dan itu dapat kita lihat bagaimana dikatakan di dalam kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-24. Ketika Yusuf dalam mengambil suatu keputusan pada saat ia menghadapi suatu masalah yang menimpa dirinya, ia coba tidak mengikuti keinginan hatinya, melainkan ia belajar untuk mengikuti perintah Tuhan, dan pada akhirnya terjadilah satu keselamatan. Saudara Bapak Ibu yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan, adalah satu hal yang lumrah bila mana dalam membangun satu keluarga akan terjadi satu dinamika persoalan-persoalan yang silih berganti yang menimpa di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mengapa Allah begitu konsen terhadap keluarga. Itu sebabnya Allah begitu konsen terhadap keselamatan bagi gereja. Karena keluarga dan gereja adalah desain ilahi yang Allah tetapkan sebagai sarana utama untuk menyatakan kepada dunia sebagai potret tentang Allah dalam menggenapi rencananya. Bapak Ibu yang sangat dikasih dan berkati oleh Tuhan, lantas timbul pertanyaan, mengapa Allah perlu menyelamatkan keluarga dan gereja? Karena Allah tahu bahwa keluarga adalah target utama dalam penyerangan zaman ini. Mengapa Allah begitu konsen untuk menyelamatkan keluarga dan gereja? Karena Allah tahu bahwa keluarga dan gereja adalah target utama dalam penyerangan di zaman ini. Itu sebabnya ada begitu banyak keluarga yang mengalami keretakan, ada begitu banyak keluarga yang mengalami kehancuran, yang disebabkan karena tekanan ekonomi, yang disebabkan karena komunikasi yang buruk, yang disebabkan karena krisisnya moral yang dibangun dalam kehidupan keluarga, yang pada akhirnya mengancam keutuhan rumah tangga dan seterusnya. Saudara Bapak Ibu yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan, sebagai anak Tuhan kita harus mengerti dan memahami bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam kerajaan Allah. Jika keluarga kuat, gereja pun akan kuat. Jika keluarga lemah, gereja pun akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, keluarga adalah tempat pertama di mana kita belajar dan menerima tentang kasih Allah di dalamnya. Bapak Ibu yang sangat kasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua kata kunci yang ingin saya tekankan dalam pertemuan kita sebagai keluarga besar GPPS, sebagaimana tema penuntun kita,
menghadirkan kasih Kristus sebagai kekuatan pemulihan dalam keluarga untuk mewujudkan gereja yang utuh. Saya membagi dua bagian kata kunci. Yang pertama, pemulihan dalam keluarga. Mengapa? Karena firman Tuhan menggunakan kata pemulihan dalam keluarga. Itu pertanda ada sesuatu yang harus diperbaiki. Itu pertanda ada sesuatu yang dimana harus ditata kembali seperti semula. Saudara, kalau kita melakukan flashback kembali, bagaimana Allah menciptakan keluarga itu sungguh amat baik adanya. Keluarga dipenuhi dengan kebahagiaan, berkat-berkat Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga yang tidak perlu bersusah-susah payah untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, karena semua sudah disediakan oleh Allah pertama. Eden. Dampak karena dosa itulah yang mengakibatkan ada begitu banyak persoalan-persoalan yang pada akhirnya menuju kepada penderitaan dan kesengsaraan. Oleh sebab itu, untuk menciptakan pemulihan dalam keluarga, maka diperlukan menghadirkan kasih Allah di dalamnya. Dikatakan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saudara, untuk menciptakan satu pemulihan dalam keluarga, maka diperlukan menghadirkan kasih Allah di dalamnya. Sebagaimana kalau pasal 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Setelah kita harus sadar bahwa di dalam keluarga tidak ada yang sempurna. Selalu ada yang mengalami banyak kekurangan dan kelebihan. Nah, kekurangan dan kelebihan ini itulah yang menjadi satu momentum untuk menciptakan suasana yang sempurna di dalamnya. Oleh sebab itu di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 14, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kalau kita melihat kembali bagaimana keluarga dalam perjanjian, mereka hidup di dalam satu pergumulan yang cukup berat. Karena ketidaktaatan mulai berdampak, ada banyak sekali persoalan-persoalan. Di dalam keluarga kita selalu saja menghadapi suatu kondisi yang mungkin tidak mengenakan. Mungkin antara hubungan ayah dengan anak mengalami perselisihan. Mungkin antara hubungan dengan istri dan suami mengalami gesekan demi gesekan yang frontal, yang pada akhirnya jika tidak diselesaikan dengan segera, maka itu akan mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal. Oleh sebab itu Allah rindu bagaimana untuk menciptakan pemulihan di dalam keluarga Allah. Hadirkanlah kasih Allah di dalam keluarga kita. Tanpa kita menghadirkan kasih Allah di dalam keluarga itu, sulit sekali bagi keluarga-keluarga mengalami namanya satu pemulihan. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah, kasih itu sabar, dan seterusnya. Kalau kita mampu menciptakan dan menumbuh kembangkan nilai-nilai kasih di dalam keluarga, maka dapat dipastikan kita akan mengalami namanya kekuatan di dalam pemulihan keluarga akan tercipta. Saudara Bapak Ibu yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan, pada suatu kali ada satu keluarga di mana keluarga ini memiliki 2 orang anak laki-laki. Anak yang pertama dia menuntut haknya, hak warisnya kepada papanya, yang sebenarnya belum waktunya ayahnya memberikan hak ahli warisnya terhadap anaknya. Karena ayahnya masih hidup. Warisan diberi oleh seorang bapak atau orang tua itu bila mana dinyatakan orang tuanya sudah tiada. Tetapi karena kecintaan seorang bapak terhadap anaknya, akhirnya bapak ini memberikan warisan terhadap anaknya. Dan ketika anak ini mendapatkan warisan dari bapaknya, dia menggunakan seluruh harta miliknya dengan segala sesuatu yang tidak berfaedah, sampai pada akhirnya dia mengalami satu masa penderitaan, kelaparan. Dan pada saat itu dia baru sadar bahwa tidak ada cara lain
dapat kembali mengalami satu kebahagiaan selain dia harus kembali kepada keluarganya yaitu papanya. Saudara, ketika dia kembali kepada papanya menyambutnya dengan penuh sukacita, dan papanya memberikan sebuah instruksi kepada pelayan-pelayannya untuk menghidangkan sebuah jamuan makan untuk dinikmati secara bersama-sama. Saudara, akhirnya pembunuhan itu terjadi karena adanya kasih. Dalam perjalanan kehidupan kita, dalam bangun sebuah bahtera keluarga, tidak menutup kemungkinan seringkali kita menghadapi berbagai macam persoalan demi persoalan, gesekan demi gesekan, kesalahpahaman, perselisihan, pertikaian, dan lain-lain sebagainya. Jikalau di antara kita tidak memiliki kasih dan tidak mampu menghadirkan kasih Allah di tengah-tengahnya, maka itu akan menjadi satu kesempatan bagi iblis untuk menjerat kita, dan pada akhirnya kita akan menuju kepada suatu kebinasaan. Kain dan Habil menjadi satu pelajaran di dalam keluarga, tidak menutup kemungkinan adanya rasa iri hati terjadi. Ketika ada keluarga yang berhasil, ketika ada keluarga yang mungkin lebih dominan, ada perasaan iri hati, ada perasaan-perasaan yang dimana bermunculan, yang pada akhirnya jika kita tidak kuasai perasaan itu, maka kita akan mengakibatkan satu tindakan-tindakan yang bodoh, yang pada akhirnya menentang kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang sangat kasih diberikan oleh Tuhan, oleh sebab itu, bagaimana untuk menciptakan pemulihan dalam keluarga, diperlukan menghadirkan kasih Allah di dalamnya. Tanpa kita tidak menghadirkan kasih Allah di dalamnya, maka sulit bagi kita menciptakan satu pemulihan di dalam keluarga. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mewujudkan gereja yang tangguh? Gereja yang tangguh, untuk mewujudkan gereja yang tangguh, maka dimulai terlebih dahulu harus adanya pemulihan di dalam keluarga. Saudara, itu sebabnya Allah memberikan sebuah instruksi ketika kepada murid-muridnya, ketika pada saat itu sedang memasuki masa-masa pencurahan Roh Kudus, yang dimana Allah mengatakan kepada murid-murid bahwa engkau akan menjadi saksiku apabila Roh Kudus turun atasmu, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya saudaraku, Allah lebih menempatkan bagaimana kita menjadi saksi terlebih dahulu di dalam keluarga kita. Setelah kita berhasil menjadi saksi dalam keluarga kita, maka barulah kita menjadi saksi mulai di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jangan dibolak-balik. Kita menjadi saksi di Yudea, kita menjadi saksi di Samaria, kita menjadi saksi di ujung bumi, tetapi kita tidak menjadi saksi di Yerusalem. Oleh sebab itu, kalau saudara perhatikan baik-baik bagaimana syarat-syarat yakin yang ditekankan dalam Alkitab. Yang pertama, dia menekankan kehidupan keluarga yang baik. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, saya yakin percaya bahwa kita adalah orang-orang yang merindukan terjadinya pemulihan di dalam keluarga. Kalau keluarga kita mengalami satu pemulihan, maka kita menjadi gereja yang tangguh. Gereja yang tangguh adalah gereja yang mampu bertahan di tengah-tengah penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan. Bukan berarti gereja yang tangguh adalah gereja yang tidak ada masalah. Justru dikatakan gereja yang tangguh, gereja yang selalu dihantam masalah, tapi dia dapat berdiri tegak, menunjukkan kemahakuasaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan gereja Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bahwa hadirkanlah kasih Kristus sebagai kekuatan pemulihan dalam keluarga untuk mewujudkan gereja yang tangguh. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita memiliki kekurangan, setiap kita memiliki kelemahan. Oleh
Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, dengan menghadirkan kasih, maka kita sedang mengikat persatuan dan menyempurnakan kehidupan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk pemain musik naik ke atas. Kita bersatu hati di dalam Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas setiap benih kita firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami harus menghadirkan kasih Allah guna untuk menciptakan kekuatan pemulihan dalam keluarga dan mewujudkan gereja yang tangguh di dalamnya. Engkau yang bersabda bahwa keluarga yang kuat adalah gereja yang tangguh. Oleh sebab itu ajar kami ya Tuhan untuk memperkuat basis kekeluargaan kami dan menumbuhkan cinta kasih di dalamnya. Kami menyadari di dalam keluarga seringkali kami melakukan pertikaian, seringkali kami berselisih paham, seringkali kami mengalami satu gesekan dan digesekan. Tetapi Allah selalu menunjukkan petunjuknya bagi kami, bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Dengan menghadirkan kasih Allah, maka segala sesuatu akan Allah sempurnakan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Maka setiap benih dalam firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami percaya bahwa setiap